pagi. Selamat pagi. Saya lepas masker ya karena sudah grogi begini terus pakai masker makin nggak bisa napas saya. Jadi biar saya nggak pingsan di sini saya lepas masker. Perkenalkan, nama saya Bernard. Saya frater, calon imam sama dengan teman-teman yang lain yang duduk di sebelah kanan saya, tinggal di Samadi, sedang belajar mau jadi pastor. Ya, harapannya satu ya, Bapak Ibu, saudari-saudara semua mendoakan kami supaya sungguh bisa berproses dan nanti pada akhirnya kehendak Tuhan sendiri yang kami turuti, bukan kehendak saya pribadi. Perkenalannya itu saja ya. Nah, sekarang saya mau menawarkan 1-2 poin yang bisa kita renungkan sama-sama. Tapi sebelum itu saya cerita begini. Kamar saya itu, persis di belakang kamar saya itu dapur Samadi. Dapur Samadi itu dari pagi sampai sore penuh dengan aktivitas. Masak, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Dari pagi sampai sore, suara itu enggak berhenti-berhenti. Ada aja. Kadang-kala ya ada panci jatuh lah, perontang gitu ya. Lalu ada teriak sana, teriak sini. Tapi yang menarik buat saya adalah kadang-kadang teriakan itu dari karyawan-karyawan dapur ya beberapa ikut misa nih duduk di luar. Itu teriaknya begini, misalkan, "Mbak In, pisau di mana pisau?" Gitu. "Itu ada di situ." Gitu. "Panci mana panci?" "Itu ada di bawah." "Mana masa nggak lihat?" Gitu. Jadi seru. Dari pagi sampai sore, kalau saya di kamar dari pagi sampai sore yang saya dengar itu. Gitu. Mereka teriak cari ini, cari itu. Tapi kemudian ketemu, dipakai, disimpan lagi di tempatnya. Ya sekali waktu lupa dicari, mereka sampai ribut-ribut begitu, tapi akhirnya ketemu. Bacaan-bacaan pada hari ini itu kata kuncinya jelas. Saya mau cari kata kunci yang lain itu masih sulit. Hilang, ditemukan. Hilang, mencari. Dan yang menjadi fokus di sana bukan manusia tapi Allah. Bacaan pertama. Siapa tadi? Umat Israel itu tersesat. Hilang karena kemudian bikin lembu tuangan. Tapi Allah mencari. Bacaan Injil lebih jelas lagi. Domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Ibu bapak, teman-teman semua, sebenarnya bacaan Injil yang saya baca tadi itu versi singkat. Versi singkat aja udah panjang. Ini itu belum sampai setengah, masih 40%. 60%-nya lagi itu adalah kisah tentang anak yang hilang. Jadi domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Dombanya hilang di padang, dirhamnya hilang di dalam rumah. Kemudian ada 2 anak dalam kisah anak yang hilang. Yang satu pergi dari rumah, yang satu hilangnya di dalam rumah. Si bungsu hilang di luar rumah, ngelayap. Si sulung ternyata nurut-nurut begitu, hilang di dalam rumah. Tidak merasa dirinya anak, tapi hamba. Apa yang mau saya katakan kemudian begini, fokusnya pada Allah. Dalam setiap bacaan yang sudah disampaikan tadi, yang aktif itu Allah. Allah itu aktif mencari kita yang hilang, kita yang tersesat. Bayangkan saja, panci, pisau, bahan dapur itu dicari sampai ketemu supaya bisa dipakai dan diolah. Bagaimana juga Tuhan, kalau ada yang hilang di antara kita, kalau panci aja dicari oleh manusia, gimana manusia yang hilang? Masing-masing dari kita juga punya pengalaman itu. Entah kehilangan sesuatu, entah tersesat, entah kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena mereka pergi dari kita. Macam-macam pengalaman kehilangan
macam-macam pengalaman mencari dan menemukan. Adik saya itu pelihara anjing. Sekali waktu anjingnya itu beranak 3. Teman-temannya datang ke rumah, tiba-tiba anjingnya hilang 1. Usut punya usut, 1 itu diambil sama temannya yang datang itu. Karena anjing itu lagi lucu-lucunya. Yang menarik adalah adik-adik saya ini sedihnya luar biasa. Dicari keliling rumah, gak ada. Keliling komplek, gak ada. Terus sedih 3 hari 3 malam. Ya anjing lagi lucu-lucunya ya, anak anjing umur 1-2 bulan itu kan lucu sekali. Kemudian ternyata ada di rumah temennya. Detailnya itu bisa jadi satu film sinetron sendiri sih, pencarian itu ya. Bisa jadi anjing yang hilang itu. Saya juga pernah misalkan begini. Saya itu navigator yang buruk. Kalau saya duduk di depan, teman saya nyupirin. Saya itu sering salah baca Google Map. Jadi harusnya belok ke kirinya itu 100 meter lagi, saya sudah minta dia belok kirinya sekarang. Dan akhirnya tersesat. Dan ketika saya membuat kesalahan itu, saya tersesat. Saya hilang, membuat orang lain juga tersesat. Kehilangan sesuatu, rasanya itu nggak nyaman. Bapak, Ibu, saudari-saudara mungkin pernah kehilangan itu ya. Kehilangan kunci mungkin, kehilangan barang, dicarinya itu sampai pusing 7 keliling. Tapi ketika ketemu, yang ada adalah sukacita. Seperti yang disampaikan Yesus tadi. Ada sukacita ketika yang hilang itu ketemu. Pertanyaannya, hidup kita itu enggak sesimpel mencari, menemukan, hilang, ketemu. Di antara mencari dan menemukan itu, ada macam-macam hal yang membuat kita bisa jadi putus asa. Bisa jadi meragukan bahwa ya saya bisa kembali dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal itu, pilihan sikapnya bisa macam-macam. Tapi dari bacaan hari ini kita bisa dapat setidaknya 2 contoh. Kita bisa bersikap seperti seorang Farisi atau ahli Taurat, seperti di awal Injil tadi. Mereka itu melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang pada Yesus, mendengarkan dia dan Yesus menerima mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang begini, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sikap pertama, ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup kita ya, yang selalu hilang dan mencari, menemukan dan lain sebagainya itu, kita merasa diri itu bukan pribadi yang hilang. Kita merasa pribadi kita itu selalu beres, selalu fine-fine aja, selalu berada bersama dengan Tuhan. Aku sudah misa, aku sudah doa, aku sudah devosi ini itu, aku sudah nyumbang. Dan kemudian itu menjadi seolah-olah jaminan bahwa saya itu beres. Padahal persis ketika kita mengatakan itu, sikap kita itu seperti orang Farisi dan para pemungut cukai. Kok orang Farisi dan pemungut cukai ya? Nggak cocok. Farisi dan ahli Taurat. Maksud saya bagaimana? Kita merasa benar dengan semua yang kita buat itu seakan-akan kita pantas dapat ganjaran keselamatan, pantas dapat sesuatu yang baik. Padahal jangan lupa bahwa sebenarnya itu kita itu buat banyak salah juga. Kita itu sering hilang seperti domba yang tersesat itu atau dirham yang hilang di dalam rumah. Yang sebenarnya nggak seberapa, 1 dari 99 domba. Bayangkan ada gembala. Yang 99 ditinggal, yang 1 dicari. Sebenarnya kalau mau hitung untung rugi dia tinggalkan yang 99 itu. 1 dari 10 dirham, uang perak emas, uang perak ya. 1 dari 10. Hilang 1 ya udah nggak apa-apa, masih ada 9, tapi dicari. Kerap kali kita lupa bahwa kita itu 1 itu yang hilang, 1 yang tersesat, keluar dari kawanan. Tapi malah kita merasa diri fine-fine aja, baik-baik saja, dan memandang orang lain sebagai pribadi-pribadi yang hilang dan tersesat. Dan akhirnya
menghakimi mereka. Jangan salahkan banyak orang yang meninggalkan gereja, nggak mau aktif di lingkungan, tidak mau pulang ke keluarga, karena sikap kita yang seperti itu membuat mereka, saya itu dipandang sebelah mata. Nggak ada kesempatan kedua untuk saya, karena ketemu pribadi-pribadi yang merasa benar. Merasa dirinya paling beres dan pantas menilai. Itu sikap yang pertama. Atau sikap yang kedua, kita belajar dari Rasul Paulus. Saya terkesan sekali dengan apa yang dia katakan di bacaan kedua tadi. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, dan agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Sikap yang kedua yang mau saya tawarkan kita olah sama-sama adalah kesadaran bahwa kita itu pertama-tama dikasihi oleh Tuhan. Kita itu sudah lebih dulu ditemukan oleh Tuhan. Kita yang tersesat dituntun kembali dengan cara yang masing-masing dari kita perlu sadari bahwa Allah berkarya dalam hidup kita dengan caranya yang sangat unik. Kita berbuat salah, diampuni, dikasih kesempatan lagi. Salah, ampuni, jatuh, bangun lagi, dikasih kesempatan kedua yang kesekian kali. Dan untuk saya itu sebuah kegembiraan. Karena saya yang lemah ini, kita yang penuh dengan dosa ini selalu tidak terkutuk untuk masuk neraka. Tapi Tuhan selalu ingin kita berusaha untuk menggapai surga. Terus menerus berbuat baik. Kesadaran bahwa kita dikasihi itu, bahwa Allah itu selalu berbelas kasih dan mencari kita yang hilang, domba-domba yang hilang, dirham yang hilang, yang sekali lagi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu mestinya membuat kita itu insaf. Bahwa sesama kita juga demikian, dan kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah yang sudah dapat pengampunan itu, ya mestinya nggak usah menghakimi, selalu memberikan kesempatan berikutnya. Frater, ngomong gampang, tapi kalau dilakukan itu sulit. Dia udah nyakitin saya, dia itu udah berbuat jahat pada saya. Orang ini itu udah orang buruk, kenapa harus diterima lagi dalam gereja? Udah cerai, udah buat dosa berat, dia selingkuh, dia mengkhianati saya. Pertanyaannya, apakah yang sulit itu artinya mustahil? Kan tidak. Iya sulit. Tapi saya rasa Tuhan juga tidak ingin kita menyerah. Seperti Dia juga sabar sekali pada kita. Selalu memberikan kesempatan berikutnya pada kita. Sulit iya, tapi ingat kita pun orang sulit yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Gak ada alasan kita untuk berhenti mengasihi, berhenti mengampuni, berhenti berbelas kasih. Karena kita dipanggil seperti anak-anak yang hilang itu pulang. Dan yang ada ketika orang itu pulang dan bersatu lagi adalah sukacita. Bukan rasa cemburu, bukan rasa jengkel, penghakiman dan hukuman. Tapi sukacita karena ada yang hilang dan ditemukan kembali. Jadi akhirnya yang ditawarkan dari semua ini, proses hilang dan mencari, tersesat dan menemukan itu ujungnya adalah sukacita. Bukan hukuman. Karena akhirnya ketika barang itu hilang, ditemukan, kita bersukacita. Kita bisa melanjutkan hidup dengan energi yang lebih besar lagi karena ada sukacita di situ. Ibu Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak terlalu panjang. Saya siapin contekan juga di sini karena saya takut ngeblank tiba-tiba nih. Ya, syukur pada Allah. Saya bisa ngomong nggak sampai pingsan di sini. Jadi terima kasih Ibu Bapak untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi. Semoga kita bisa bersukacita dalam proses mencari dan menemukan. Tidak hilang harapan ketika kita tersesat atau hilang. Demikian saya kembalikan pada Romo Yus.